Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Alhamdulillah, yang saya hormati dosen pengampu Sejarah dan Peradaban Pendidikan Islam Bapak Dr. Ahmad Mujib MA, yang saya hormati dan saya banggakan rekan-rekan mahasiswa S2 Pendidikan Agama Islam Universitas Sultan Agung Semarang. Perkenalkan, nama saya Aldi. Saya semester 1 Magister Pendidikan Agama Islam Universitas Sultan Agung Semarang. Baiklah, pada kesempatan pada hari ini izinkan saya ingin memaparkan buku yang saya pilih, yaitu berjudul tentang Wajah Peradaban Barat karangan Adian Husseini. Baiklah teman-teman, marilah kita simak video berikut ini. Baiklah teman-teman, sebelumnya saya akan menjelaskan secara singkat yaitu tentang sinopsi buku yang saya pilih. Dewasa ini tentang peradaban barat yang dikatakan menguasai dunia. Menurut Al-Attas, peradaban barat mengandung unsur yaitu teologi Kristen, filsafat Yunani, dan tradisi orang Eropa. Namun begitu seiring berjalannya waktu, nilai-nilai Kristen juga bergeser kepada nilai sekuler dan liberal. Mari kita masuk ke bagian pertama tentang dari kebingungan menuju kematian. Pasti kita bertanya-tanya, apa sih yang dimaksud dari kebingungan menuju kematian? Yang pertama kita masuk ke bab 1, yaitu tentang kebingungan liberalisme. Tidak ada satupun sepanjang sejarah yang menghadapi tantangan yang lebih serius daripada timbulnya oleh peradaban barat saat ini karena kecenderungannya untuk mengarah pada kehancuran manusia. Kenapa demikian? Hal ini dikarenakan dihilangkannya nilai-nilai kebenaran dan penerimaan nilai-nilai yang relatif sehingga menimbulkan kekacauan. Sebagai contoh, homoseksualisme yang selama ini dipandang sebagai perilaku yang sangat tercela mulai diterima, bahkan dipraktekkan dan disyiarkan, diajak kepada orang-orang, tak terkecuali oleh para mereka pemuka-pemuka agama Kristen. Bahkan perilaku Sodom dan Gomorrah disebut dicari-cari kebenarannya di dalam agama. Disebut dicari-cari juga dasar hukumnya di Bible itu ada atau tidak. Hal ini juga berlaku kepada lesbianisme dan perzinahan. Kesemuaannya itu diterima manakala tidak merugikan orang lain, sehingga menjebak masyarakat barat dan sekuler untuk menerapkan hukum-hukum berdasarkan hak individu yang mereka sebut sebagai hak asasi manusia. Di Indonesia sendiri, pengaruh liberalisme amat terasa sekali. Berlebarkan yaitu kebebasan dalam berekspresi. Muncullah berbagai konteks yang notabene-nya adalah mengeksploitasi manusia. Merebaknya budaya free sex, angka aborsi yang sangat tinggi, meningkatnya peredaran yaitu narkotika, dan nilai-nilai moral yang mulai terkikis yang disebabkan diimpornya konsep-konsep dari relativitas nilai. Yang selanjutnya kita masuk ke bab kedua, yaitu mengapa sih masyarakat barat itu menjadi sekuler dan liberal. Secara umum terdapat 3 sebab yang menjadikan sekuler dan liberalnya negara barat. Pertama adalah traumanya sejarah, di mana sejak awal sejarah Kristen telah menjadikan pertikaian baik di antara Konstantinopel dan Roma, Katolik dan Protestan, dan antar berbagai sekte yang ada. Setelah institusi kepausan dibentuk dan kuat, dibentuk pula yaitu inkuisisi yang amat jahat dan kejam
berdalihkan atas nama Tuhan, dikenal kemudian dengan istilah politisasi agama. Yang kedua adalah problematika teks yang ada di dalam Bible, seperti belum jelasnya siapakah yang menulis perjanjian lama yang sesungguhnya, dan perjanjian baru pun menghadapi berbagai masalah. Ontentitas dengan fenomena perbedaan di dalam bahasa sekaligus makna daripada pasal-pasal atau ayat. Yang ketiga adalah problematika teologi Kristen. Konsep Yesus sulit untuk dijangkau oleh akal, yang mana menjelaskan tentang konsep Trinitas, 3 menjadi 1 dan 1 menjadi 3. Lantas doktrin-doktrin gereja yang berseberangan dengan temuan para ilmuwan seperti Galileo, Copernicus, dan Bruno. Inilah berbeda dengan Islam yang sama sekali tidak mempermasalahkan ketiga hal pokok tadi, sehingga Islam itu lebih berkembang dan mudah diterima oleh masyarakat sebenarnya. Yang selanjutnya adalah ke bab ketiga, yaitu perselingkuhan dengan Zionisme. Kita bertanya-tanya, Zionisme itu apa? Zionisme adalah sebuah gerakan yang diinisiasi oleh Theodor Herzl yang bervisikan mendirikan suatu negara, yang mana negara tersebut ditunjukkan untuk bangsa Yahudi. Mereka berkolaborasi dengan gerakan Turki Muda untuk menjatuhkan Sultan Hamid II dan menggulungkan Khilafah Utsmaniyah. Kenapa harus Turki Muda? Karena pada masa pemerintahan gemerlangnya Turki Utsmani, dulu wilayah Palestina itu dikuasai oleh penguasa dari Turki Utsmani, yang mereka sebelumnya, Theodor ini pernah izin kepada Sultan Hamid II untuk mendirikan suatu negara, yang mana negara tersebut yang disebut sebagai tanah yang dijanjikan Tuhan kepada bangsa Yahudi. Sehingga mereka meminta izin, akan tetapi meminta izin tersebut ditolak mentah-mentah, dan mereka mencari cara bagaimana mereka harus mendirikan negara Yahudi ini. Sehingga mereka bergabung dengan gerakan Turki Muda, yang mana Turki Muda ini adalah suatu kelompok yang pemuda-pemuda Turki yang disekolahkan di luar negeri, yang di negara barat-barat, tetapi sudah dicampuri oleh liberal, yang mana menuntut kebebasan kepada Sultan Hamid II, yang mana kurang lebih Turki Utsmani berkuasa selama 600 tahun. Setelah itu tanah Palestina berhasil mereka rebut dengan bantuan yaitu imperialisme Inggris dan sekutu, sehingga mereka berhasil mendirikan negara Israel sampai dengan saat ini. Yang keempat adalah the end of history atau the end of the West. Setelah Barat mengalahkan rival dengan ideologisnya, yaitu monarki, herediter, dan fasisme, dan komunisme, dunia sampai pada satu konsensus besar, yaitu penerapan demokrasi liberal. Pada penerapannya terjadi paradoks di mana demokrasi liberal progresif yang diajukan Lippmann, di mana masyarakat itu dibagi menjadi dua, yaitu yang khusus benar-benar bersuara dan umum cenderung ikut-ikutan yang diterapkan. Sebut saja contohnya adalah Perserikatan Bangsa-Bangsa atau kita kenal dengan sebagai PBB, yang beranggotakan seluruh negara yang ada di dunia ini. Tetapi terdapat Dewan Keamanan dan sejumlah negara khusus yang memegang hak veto. Lebih jauh, yaitu Barat terpecah jadi menjadi dua, yaitu Uni Eropa dan Amerika. Anehnya Amerika Serikat yang menduduki puncak justru mengidentifikasi seorang tua yang bernama Osama bin Laden itu sebagai musuh utama. Bahkan mereka mengecap sebagai terorisme. Yang selanjutnya adalah ke bab kelima, yang mana jalan kematian sebuah peradaban. Secara kasat mata, peradaban Barat tampak menawarkan perbaikan dengan kemajuan sains dan teknologi. Namun sebenarnya yang terjadi adalah kemerosotan yang luar biasa. Sud mengungkapkan bahwa setelah Perang Dingin dengan runtuhnya tembok Berlin,
tahun 1989 terjadilah krisis ekonomi. Runtuhnya kekuasaan sipil negara, meningkatnya angka pengangguran dan kemiskinan yang luar biasa. Bahkan tak kurang pada saat itu 40.000 orang mati dalam perharinya. Hal ini disebabkan oleh melebarnya kesenjangan di mana keuntungan dan kesejahteraan hanya dinikmati oleh mereka yang memiliki kekuasaan dan mereka yang memiliki kekayaan semata. Bagi mereka yang tidak memiliki kekuasaan dan kekayaan, maka mereka tidak akan mendapatkan kehidupan yang layak. Oke, baiklah teman-teman, kita masuk kepada bab yang kedua, yaitu bagaimana sih cara memandang Islam. Pada bab ke-6 ini, yang berjudul The Clash of the Civilization, antara fakta dengan skenario politik. Tesis Huntington tentang Clash of Civilization tidak sepenuhnya adalah ilmiah, melainkan cenderung mencampur adukan antara fakta dan mengarah kepada skenario politik untuk melenggangkan kedudukan yaitu Amerika. Ia mengungkapkan bahwa Islam merupakan pihak yang paling berpotensi menjadi musuh Barat setelah komunis hancur. Yang menarik, ia bahkan menyebutkan Malaysia dan Indonesia itu amat berbahaya bila mengalami peningkatan ekonomi karena dapat menjadi alternatif negara muslim maju. Setahun setelah konsep ini dipublikasikan, krisis ekonomi yang luar biasa yang besar menimpa Asia Tenggara. Sedangkan ketika Nevisit Erbakan mengungkapkan bahwa Dialect of Civilization di Jakarta itu disambut oleh Anwar Ibrahim dan B.J. Habibie pada tahun 1996. Justru inilah titik awal terjadinya pada 2001, yaitu membuka gerbang, yaitu tentang melawan terorisme dan Islam. Yang selanjutnya adalah teman-teman bab ke-7, West Wrong with Bernard Lewis. Kita bertanya-tanya, siapakah si Bernard Lewis ini? Bernard Lewis adalah seorang Yahudi dan penganut dari ajaran neo-orientalis yang melalui buku-bukunya memberikan berbagai legitimasi atas kebijakan Barat. Mendahului Huntington, ia menganggap bahwa Islam adalah musuh Barat dan membaginya menjadi 3 kategori. Apa saja? Yang pertama adalah yang melihat Barat dan Amerika sebagai musuh abadi dan menghalangi dalam menerapkan keimanan dan ketuhanan. Yang kedua adalah yang berpegang pada tradisi dan budaya tetapi mau bergabung dengan Barat untuk membangun dunia. Dan yang ketiga adalah yang melihat Barat sebagai musuh tetapi mau adoptif sesaat. Ia pun mengkritik berbagai kebijakan Arab dan Islam yang lebih memusuhi Amerika daripada Uni Soviet. Nah, itu mereka bertanya-tanya sebenarnya, kenapa kok Islam itu, negara Muslim itu, Arab, negara Liga-Liga Arab lebih pro kepada Uni Soviet dibandingkan Amerika. Bahkan kita tahu ya kan, Amerika menawarkan berbagai perjanjian, berbagai bantuan perang bila terjadi kekacauan yang ada di Timur Tengah, bahkan di negara Liga-Liga Arab. Tetapi dari itu semua hanya mereka mencari suatu keuntungan dan tujuan semata. Kita lihat bahwasanya contoh di negara Iran dan Irak yang terjadi perang saudara, yang mana Amerika ikut turun dengan atas dasar membela negara-negara dan untuk mengamankan yang mereka telah membunuh, yaitu Saddam Hussein. Mereka tidak segan untuk menghancurkan. Nah, kita lihat dengan itu semua, adakah mereka ingin membantu negara-negara Islam? Tidak. Tampaknya sekarang kita lihat malah negara-negara tersebut malah hancur lebur. Mereka hancurkan begitu saja dengan dasar yaitu memberantas terorisme dan membela keamanan di dunia. Yang selanjutnya adalah teman-teman bab ke-8 yang tentang beberapa mitologi tentang Islam. Dengan unsur Yunani yang khas dengan mitologinya, peradaban Barat menggemari mitos dan menjadikan alat sebagai propaganda.
untuk melukiskan Islam itu sebagai penyembah berhala, musuh Tuhan yang kejam, orang yang sering memulai perang, orang yang sering memperbudak wanita dan memperbudak umat manusia. Hal ini berkelanjutan hingga saat ini, di mana tokoh-tokoh legenda seperti Achilles, Hercules, dan lain-lainnya diangkat menjadi film dan berkembang menjadi Superman, Robin Hood, dan lain-lain juga. Sebelum lagi mitos seperti Santa Claus dan Sortevit dalam merayakan Natal. Dalam aspek politik, mitos-mitos ini kemudian digunakan untuk merealisasikan berbagai kebijakan, seperti mitos kejahatan Taliban, yang sebenarnya Taliban adalah membela orang-orang Muslim. Yang selanjutnya teman-teman, bab ke-9, trauma dan Islamfobia. Meskipun sekarang ini dalam praktek keseharian masyarakat Barat telah disekulerkan, namun pada dasarnya mereka tetaplah orang Kristen yang memiliki trauma terhadap Islam yang pernah menaklukkan mereka, terutama yaitu perang besar, yaitu perang salib. Trauma inilah yang dieksploitasi untuk mengintimidasi kepentingan politik Barat, terutama Amerika Serikat. Lebih-lebih setelah mitos kekejaman Islam diangkat oleh berbagai film, oleh berbagai yayasan, contohnya adalah seperti The Asia Foundation, dengan dana yang luar biasa, dan segala hal yang berbau Islam itu dianggap teroris dan pantas untuk dimusuhi, bahkan untuk diberantas dan dimusnahkan. Itulah sebenarnya adalah fitnah yang sangat luar biasa yang menyebabkan masyarakat Barat itu menganggap Islam itu adalah sebagai hal yang buruk dan menjadikan sebagai Islamfobia. Yang selanjutnya adalah bab ke-10, paradoks dan wacana terorisme dan fundamentalisme. Meskipun perang melawan teroris dan fundamentalisme sudah diumumkan, tetapi definisi yang jelas belumlah muncul. Adapun yang amat bias dan cenderung sepihak dan melegitimasi kebijakan luar negeri seperti Amerika Serikat, berbagai pihak melalui berbagai media check up sebagai musuh dunia, mulai dari Taliban, NLV, bahkan Abu Bakar Ba'asyir, dan diamini oleh pemerintah negeri masing-masing. Tetapi penjahat seperti Ariel Sharon yang membunuh ribuan orang, kejahatan Amerika Serikat yang tidak digubris, bahkan tidak disentuh oleh hukum internasional, yang ini sangat melakukan kesenjangan pada hukum internasional. Berpilih kasih kalau Amerika Serikat yang melakukan suatu kejahatan dengan atas nama hak asasi manusia, mereka tidak melakukan itu. Hukuman dan kasus itu dianggap sebagai itu hal yang tidak perlu untuk dibahas dan diperpanjang. Yang selanjutnya teman-teman sekalian adalah Islam Barat, a permanent confrontation. Jauh sebelum Huntington dan Lewis membawa teori Clash of the Civilization, para pemikir Muslim yang menyinggung tentang interaksi antar peradaban, terutama dengan agama Islam dan Kristen. Sebut saja seperti Sayyid Qutb dan Al-Maududi, bahkan Al-Attas telah memberikan banyak peringatan untuk fenomena ini. Kenapa? Ia meyakini bahwa terdapat perbedaan yang amat mendasar antara keduanya, terutama dari pandangan hidup, seperti terpisah tidaknya yaitu aspek kehidupan di dunia dan di akhirat. Ia meyakini bahwa konflik antara keduanya akan senantiasa terjadi ketika Barat Kristen kini unggul dengan martabat keilmuannya. Islam pun sebenarnya dapat meraihnya dan kemudian disegani tanpa harus mengkompromikan tentang kebenaran akidah Islam. Yang selanjutnya teman-teman, bab 3 dan bab terakhir, tema-tema invasi pemikiran. Bagian ini terdiri dari 4 bab. 3 diantaranya menjelaskan secara mendetail tentang invasi Barat kepada Islam dalam aspek pemikiran, yaitu yang pertama adalah sekularisme, yang kedua adalah hermeneutika dan studi Al-Quran, yang ketiga adalah pluralisme agama,
Selanjutnya bab terakhir menjelaskan tentang pelajaran yang dapat diambil dari kasus konflik Islam dengan Kristen di Indonesia. Terdapat 3 alternatif sebenarnya solusi yang dapat ditawarkan dan dikaji untuk mengatasi konflik antara Islam dengan Kristen di Indonesia. Kita sudah tahu pada tahun 1999 sampai dengan 2000 ke atas telah terjadi suatu konflik yang mana terjadi di daerah timur antara orang Kristen dengan orang Islam yang berlokasi di Poso dan Ambon. Kita tahu karena itu konflik disebabkan oleh karena tidak ada salingnya untuk menghormati dan toleransi di antaranya, yang bahkan yang memulai adalah orang-orang yang Kristen yang membantai orang-orang agama Islam. Maka dari itu, agar tidak terjadi seperti itu, kita harus berpegang teguh. Yang pertama adalah tetap berpegang teguh kepada konsepsi teologi masing-masing dan ajaran agama masing-masing, dan menolak sikap munafik terhadap berbagai aturan hukum yang sah di Indonesia. Kenapa? Dengan atas nama yaitu toleransi, kita mencampuri agama orang lain. Agama non-muslim mencampuri agama Islam dan agama Islam mencampuri agama lain. Itu tidak dibenarkan. Dengan atas toleransi, itu bukan toleransi. Itu tidak benar toleransi seperti itu. Yang kedua adalah menjadi sekuler dan liberal dengan meninggalkan konsep teologi masing-masing. Tetapi masyarakat ini sulit untuk diterapkan karena masyarakat Indonesia sulit untuk dijauhkan daripada ajaran agamanya, dan ini tidak mungkin terjadi di Indonesia. Dan yang ketiga adalah bersepakat mencari titik temu di bidang sosial kemasyarakatan tanpa memandang aspek teologis atau perbedaan agama masing-masing. Jalan inilah yang dahulu ditempuh oleh BPUPKI yang menghasilkan Piagam Jakarta, yang mana orang Islam rela untuk melepaskan yaitu pasal ayat pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa diwajibkan kepada orang Islam memeluk agama syariatnya masing-masing. Ya itulah, rela merubah itu menjadi nilai ketuhanan yang Maha Esa karena ingin mempertahankan negara ini supaya tidak hancur dan tidak bubar diakibatkan karena perbedaan teologis masing-masing daerah. Jalan inilah yang dahulu juga ditempuh oleh pemimpin-pemimpin bangsa ini. Opsi ketiganya inilah yang mungkin dengan menciptakan konsensus bersama baru seperti RUU Kerukunan Umat Beragama. Inilah yang menjadi kita bangsa Indonesia menjadi bangsa yang besar dan tidak mudah terpecahkan oleh segala sesuatu yang berhubungan dengan konsep-konsep dan pemikiran teologis yang tidak benar datangnya dari negara-negara lain. Mungkin itu saja teman-teman yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan dari pemaparan tadi dapat menambah keilmuan dan pemikiran serta bebendaharaan pemikiran tentang Islam dan menambah kecintaan kepada agama kita yaitu agama Islam. Dan mudah-mudahan ini bermanfaat kepada kita semua. Saya akhiri, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.